Perkenalkan, nama saya Ardila Mustika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis perbandingan antara dua perusahaan properti yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Urban Jakarta Propertindo Tbk dan PT Trimirta Propertindo Tbk. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk mengetahui di antara dua perusahaan mana perusahaan yang lebih menarik bagi investor untuk melakukan investasi. Data yang digunakan pada analisis ini adalah menggunakan harga saham penutupan yang sudah disesuaikan pada periode Januari sampai Desember tahun 2025. Baik, untuk perusahaan yang pertama yaitu adalah PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1995 yang bergerak dalam bidang pengembangan properti, dan kegiatannya meliputi sebagai pembangunan apartemen, kawasan komersial, pusat perbelanjaan, dan juga pengelolaan properti. Perusahaan yang kedua adalah PT Trimirta Propertindo Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 dan berfokus pada pengembangan properti residensial maupun komersial, terutamanya ada di kawasan BSD Serpong dan sekitarnya. Pada PT Urban Jakarta Propertindo Tbk atau URBN, pada bulan Januari nilai sahamnya sebesar 123 dan bulan Februari sebesar 112. Maka untuk menghitungnya yaitu 112 dikurangi 123 dikurangi 123. Hasilnya adalah minus 0,09 atau minus 9%. Tanda negatif pada hasilnya ini menunjukkan bahwa investor mengalami penurunan nilai saham sebesar 9%. Perhitungan yang kedua adalah expected return. Expected return adalah rata-rata keuntungan yang diharapkan oleh investor dari data historis. Pada saham URBN atau PT Urban Jakarta Propertindo Tbk, total returnnya selama masa periode pengamatan sebesar 0,45. Setelah dibagi oleh jumlah periode pengamatan, diperoleh expected return-nya itu sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Sedangkan untuk PT Trimirta Propertindo Tbk atau LAND diperoleh expected return-nya itu sebesar 0,16 atau 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa PT Trimirta Propertindo Tbk ini memiliki rata-rata keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan PT Urban Jakarta Propertindo. Perhitungan selanjutnya adalah perhitungan risiko. Dalam penelitian ini, risiko dihitung dengan membandingkan return saham terhadap return pasar yang dipresentasikan oleh IHSG. Risiko ini menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Semakin besar risiko, maka semakin besar return yang diperoleh akan mengalami fluktuasi. Berdasarkan data perhitungan, kedua perusahaan ini memiliki tingkat risiko yang relatif sama, yaitu sebesar 0,02 atau 2%. Artinya, kedua saham ini menghadapi ketidakpastian yang relatif sama terhadap pergerakan pasar. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung standar deviasi. Berdasarkan perhitungan, di antara kedua perusahaan ini, URBN itu memiliki tingkat standar deviasi yang sangat kecil, yaitu hingga mencapai 0,00, sedangkan untuk LAND atau PT Trimirta Propertindo Tbk ini nilainya sebesar 0,01. Artinya, PT Trimirta ini memiliki standar deviasi yang lebih fluktuasi returnnya dibandingkan dengan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk, meskipun perbedaannya hanya sedikit. Koefisien variasi atau biasa disingkat dengan CV. Pada contoh perhitungan di antara kedua perusahaan ini, hasil CV dari PT Urban Jakarta Propertindo Tbk itu adalah sebesar 0,372. Sedangkan untuk PT Trimirta Propertindo Tbk atau LAND ini sebesar 0,121. Maka hal ini menunjukkan bahwa LAND ini jauh lebih efisien dan menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Leni Setiani akan membandingkan dua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Ciputra Development Tbk dengan kode saham CTRA dan PT Agung Podomoro Land Tbk dengan
saham APLN, PT Ciputra Development Tbk merupakan salah satu developer terbesar yang didirikan pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak pada bidang perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, dan berbagai properti terpadu di berbagai kota di Indonesia. Sementara PT Agung Podomoro Land Tbk merupakan perusahaan properti yang didirikan pada tahun 2004 dan tercatat di BEI pada tahun 2010. Perusahaan ini berfokus pada kawasan perumahan, perhotelan, apartemen, superblok, dan pusat perbelanjaan. Analisis return realisasi berdasarkan perhitungan return realisasi pada tahun 2025, saham CTRA memiliki rata-rata return ekspektasi sebesar minus 0,01 atau minus 1%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata investor mengalami nilai penurunan selama periode pengamatan. Sedangkan saham APLN memiliki return ekspektasi sebesar 0,02 atau 2%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2025, APLN memberikan keuntungan kepada investor. Analisa risiko dan standar deviasi. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan standar deviasi, nilai risiko saham CTRA sebesar 0,02. Sementara saham APLN juga memiliki nilai risiko sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa kedua saham tersebut memiliki tingkat fluktuasi yang relatif sama selama masa periode pengamatan. Analisis koefisien variasi. Nilai koefisien variasi saham CTRA sebesar minus 2,491527406. Sementara itu, saham APLN memiliki koefisien variasi sebesar 1,19344. Jika dilihat dari return ekspektasi, saham APLN lebih unggul dibandingkan CTRA karena mampu menghasilkan return positif sebesar 2%, sedangkan CTRA menghasilkan return negatif sebesar 1%. Dari sisi risiko, kedua saham ini memiliki tingkat risiko yang relatif sama. Namun karena APLN mampu memberikan return yang lebih baik dengan tingkat risiko yang setara, maka kinerja saham APLN dinilai lebih efisien dibanding saham CTRA selama tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis, PT Agung Podomoro Land Tbk merupakan pilihan investasi yang lebih baik dibandingkan PT Ciputra Development Tbk. Ya, saya di sini akan membandingkan dua perusahaan, yaitu PT Lipo Karawaci Tbk dan Metropolitan Land Tbk. PT Lipo Karawaci Tbk adalah salah satu perusahaan properti dan layanan kesehatan terbesar di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau di BEI dengan kode saham LPKR. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan berkantor dan berpusat di Tangerang, Banten, dengan proyek dan kawasan yang dikenal luas antara lain Lipo Village di Tangerang, Lipo Karawaci, dan Tanjung Bunga, serta juga jaringan rumah sakit Siloam Hospital. Dan untuk perusahaan PT Metropolitan Land Tbk, PT Metropolitan Land Tbk adalah perusahaan pengembang properti Indonesia yang berfokus pada pembangunan kawasan residensial, properti komersial, pusat perbelanjaan, dan hotel yang didirikan pada tanggal 16 Februari di 1994 dan mulai beroperasi pada Oktober dengan saham Medland tercatat di Bursa Efek dengan kode MTLA sejak 20 Juni 2011. Untuk perusahaan PT Metropolitan Land Tbk, dia bergerak di properti dan real estate dengan beberapa proyek yang dikenal luas, yaitu Medland Cilengsi, Medland Menteng, dan Medland Tambun. Untuk perbandingan return pada LPKR atau Lipo Karawaci, expected return-nya atau RE yaitu ada di minus 0,03 atau minus 3%, artinya selama periode pengambilan indikator yaitu yang kami ambil pada Januari 2025 sampai Desember 2025, rata-rata return saham LPKR pada saat itu bernilai negatif, yang dipastikan pada saat itu investor cenderung mengalami kerugian dan serta pada perusahaan MTLA atau Metropolitan Land, expiry return-nya yaitu ada di 0,06 atau 6%, yang menunjukkan rata-rata return positif
dan saham MTLA pada saat periode itu mampu memberikan keuntungan yang lebih baik daripada saham Lippo Karawaci atau LPKR. Jadi untuk kesimpulan dari indikator return, MTLA lebih unggul karena menghasilkan return positif sebesar 6%, sedangkan LPKR minus 3%. Dan untuk perbandingan selanjutnya itu ada perbandingan resiko. Dari tabel yang di sini terlihat resiko pasar IISG yang digunakan sama, dan hasilnya pada LPKR fluktuasi returnnya cukup tinggi. Terdapat penurunan tajam pada beberapa bulan seperti Oktober, yaitu di minus 14%, sedangkan di MTLA atau Metropolitan Land return lebih stabil walaupun terdapat beberapa penurunan dan kenaikan pada Desember, yaitu yang mencapai 44% yang meningkat rata-rata return. Jadi secara umum PT Metropolitan Land menunjukkan kemampuan menghasilkan return yang lebih tinggi dan volatilitas yang relatif masih dapat diterima. Lalu perbandingan yang ketiga yaitu ada perbandingan koefisien variasi atau CV. Untuk PT Lippo Karawaci Tbk, untuk CV-nya ada di 0,76. Karena RM bernilai negatif, maka CV menjadi negatif dan sulit diinterpretasikan sebagai investasi yang menarik. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa resiko terhadap investor mengalami resiko yang tidak dapat memperoleh imbal hasil yang memadai. Selain itu, untuk PT Metropolitan Land MTLA, koefisien variasinya ada di 0,35, yaitu nilai CV-nya bernilai positif dan relatif rendah, yang berarti resiko yang ditanggung untuk memperoleh return lebih efisien dibanding PT Lippo Karawaci Tbk. Kesimpulan dari perbandingan ini, nilai CV positif dan relatif rendah, yang berarti resiko ditanggung untuk memperoleh return yang lebih baik dan efisien dibandingkan LPKR atau Lippo Karawaci Tbk. Jadi, dari hasil analisis resiko dan return saham sektor properti tahun 2025 yang diambil di Januari sampai Desember, Metropolitan Land Tbk dengan kode emiten MTLA menunjukkan kinerja investasi yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, yaitu PT Lippo Karawaci Tbk. Saham MTLA atau saham Metropolitan Land merupakan alternatif investasi yang lebih layak dibandingkan saham LPKR atau saham Lippo Karawaci. Saya Rahmati Gisa. Di kesempatan kali ini saya akan membandingkan dua perusahaan sektor properti terbesar di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sumarekon Agung Tbk dan juga PT Pakuwon Jati Tbk. Berdasarkan profil perusahaan, return realisasi, return ekspektasi, risiko, dan koefisien variasi selama tahun 2025. Dimulai dari profil perusahaan, pertama PT Sumarekon Agung Tbk didirikan pada tahun 1975 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Dengan kode saham SMRA, perusahaan ini berfokus pada pengembangan township, kota mandiri, pusat perbelanjaan, apartemen, dan properti komersial. Kantornya berpusat di Jakarta Timur, sementara PT Pakuwon Jati Tbk didirikan pada tahun 1982 dan menjadi perusahaan pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989 dengan kode saham PWON. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan superblok terpadu yang mencakup pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, perkantoran, dan kawasan residensial. Analisis return realisasi. Berdasarkan perhitungan return realisasi selama tahun 2025, saham Sumarekon memiliki rata-rata return ekspektasi sebesar minus 1%. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata investor mengalami penurunan nilai investasi selama periode pengamatan. Sementara Pakuwon Jati memiliki return ekspektasi sebesar 0,02 atau 2%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata saham Pakuwon mampu memberikan keuntungan kepada investor selama tahun 2025. Selanjutnya yaitu analisis koefisien variasi. Nilai koefisien saham Sumarekon sebesar minus 1,44. Nilai negatif terjadi karena return ekspektasi saham Sumarekon bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa investor menghadapi risiko meskipun rata-rata return yang diperoleh justru mengalami kerugian. Sementara itu saham Pakuwon memiliki koefisien variasi sebesar 1,44
1,03. Nilai ini menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung masih sebanding dengan return yang diperoleh oleh investor. Perbandingan dan pembahasan. Jika dilihat dari return ekspektasi, saham Pakuan lebih unggul dibandingkan dengan Sumarekon karena mampu menghasilkan return positif sebesar 2%. Sedangkan Sumarekon memberikan return negatif sebesar 1%. Dari sisi resiko, kedua saham memiliki tingkat resiko yang relatif sama, namun karena Pakuan mampu memberikan return yang lebih baik dengan tingkat resiko yang setara, maka kinerja saham Pakuan dinilai lebih efisien dibandingkan dengan Sumarekon pada tahun 2025. PT Pakuan Jati Tbk merupakan pilihan investasi yang lebih baik dibandingkan dengan PT Sumarekon Agung Tbk. Hal ini karena Pakuan memiliki risiko yang relatif sama dengan memiliki return ekspektasi yang positif, tingkat risiko yang relatif sama dengan Sumarekon, serta koefisien variasi yang menunjukkan hubungan risiko dan return yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ismawati dari kelompok 2. Di sini saya akan menganalisis perbandingan saham antar dua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Roda Vivatex Tbk dan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk. PT Roda Vivatex Tbk didirikan pada tahun 1980, merupakan perusahaan industri tekstil, namun pada saat ini berfokus pada sektor properti, yaitu melalui penyewaan gedung perkantoran. Sementara PT Agung Semesta Sejahtera Tbk didirikan pada tahun 2006, merupakan perusahaan pengembang properti, yaitu bergerak dalam pembangunan perumahan, ruko, apartemen, dan kawasan komersial. Analisis ini menggunakan data harga saham bulanan selama periode Januari hingga Desember 2025. Pada PT Roda Vivatex Tbk, return realisasi mengalami fluktuasi yang relatif kecil, berkisar antara minus 6% hingga positif 6%. Return ekspektasinya sebesar 0,2 atau 2%, yang berarti saham cukup stabil. Namun resiko yang diukur dengan standar deviasi menunjukkan sebesar minus 30,70, di mana ini return yang diperoleh tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung. Dengan kata lain, saham ini kurang menarik karena investor tidak memperoleh keuntungan yang signifikan. Berbeda dengan PT Agung Semesta Sejahtera Tbk, perusahaan ini menunjukkan kenaikan harga saham yang cukup tinggi dalam beberapa periode sehingga memperoleh return yang lebih besar. Return ekspektasinya mencapai 19%, resiko yang dimiliki sebesar 7,8%. Memang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Roda Vivatex Tbk. Namun nilai koefisien variasinya hanya sebesar 0,103, masih sebanding dengan return yang diperoleh. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PT Agung Semesta Sejahtera Tbk merupakan pilihan investasi yang lebih baik dibandingkan dengan PT Roda Vivatex Tbk. Nah, meskipun memiliki nilai resiko yang lebih tinggi, perusahaan ini mampu memberikan return yang lebih besar sehingga lebih efisien dari segi hubungan antara return dan resiko. Perkenalkan, nama saya Eristia Dewi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan saham PT Inland Development Tbk dan PT Alam Sutra Realty Tbk. Profit perusahaan PT Inland Development Tbk merupakan perusahaan berkembang properti yang didirikan pada tahun 1983 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991 dengan kode saham DLAN. Perusahaan ini bergerak di bidang perkembangan kawasan hunian, apartemen, perkantoran, kawasan industri, dan properti investasi. Sementara itu, PT Alam Sutra Realty Tbk didirikan pada tahun 1993 dan
tercatat di Bursa Efek pada tahun 2007 dengan kode saham ASRI. Perusahaan ini dikenal sebagai pengembang kawasan terpadu alam sutra yang mencakup perumahan, apartemen, pusat bisnis, pusat pembelanjaan, dan berbagai fasilitas penduduk lainnya. Analisis return realisasi berdasarkan data harga saham selama tahun 2025 diperoleh return realisasi masing-masing perusahaan yang digunakan untuk menghitung return ekspektasi. Pada PT Inland Development Tbk menghasilkan return ekspektasi sebesar 0,02 atau 2%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata keuntungan yang diperoleh investor selama periode pengamatan relatif rendah. Sedangkan PT Alam Sutra Realty Tbk menghasilkan return ekspektasi sebesar 0,10 atau 10%. Nilai ini menunjukkan bahwa saham ASRI memberikan potensi keunggulan atau keuntungan yang lebih tinggi dibanding Diland. Analisis resiko dan standar deviasi. Hasil perhitungan resiko menggunakan standar deviasi menunjukkan bahwa Diland memiliki resiko sebesar 0,2, sementara itu ASRI juga memiliki resiko sebesar 0,02. Hal ini menunjukkan bahwa kedua saham memiliki tingkat resiko yang relatif sama selama periode penelitian. Analisis koefisien variasi saham. Diland memiliki koefisien variasi sebesar 1,078, artinya investasi harus menanggung resiko yang relatif besar dibandingkan return yang diperoleh. Sedangkan saham ASRI memiliki koefisien variasi sebesar 0,185. Nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan Diland, yang menunjukkan bahwa ASRI lebih efisien dalam menghasilkan return terhadap resiko yang ditanggung. Perbandingan dan pembahasan berdasarkan hasil analisis PT Alam Sutra Realty Tbk memiliki return ekspektasi yang lebih tinggi dibanding PT Inland Development Tbk sebesar 10% dibandingkan 2%. Selain itu, kedua perusahaan memiliki tingkat risiko yang hampir sama, yaitu sebesar 0,02, namun koefisien variasi ASRI yang lebih rendah dibanding Diland. Hal ini menunjukkan bahwa ASRI mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi tanpa menambah risiko secara signifikan.